bilang, kemudian apa tadi, baca, kemudian pie chart gitu ya, dan seterusnya. Kalau di numerik itu lebih banyak, karena data numerik itu kan lebih banyak di explore-nya ya. Nanti di data numerik, kalau numerik tadi ada apa, rasio dan interval gitu ya, kalau skala pengukurannya. Di sini kita akan bagi menjadi dua bagian ya. Ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebatan. Kalau kita bicara ukuran pemusatan, ya kita bicara data itu pusatnya di mana sih gitu ya. Kalau penyebaran berarti kan seberapa data itu menyebar. Nah, dua hal ini yang akan kita pelajari di sini ya. Kalau kita bicara ukuran pemusatan, ini ada rataan ya. Rata-rata itu apa? Berarti kan average. Di rata-rata itu mengukur data ini secara rata-rata itu ada di mana sih posisi tengahnya gitu kan? Nilai tengahnya gitu kan? Kalau median itu apa? Nilai tengah. Nilai tengah atau posisi tengahnya gitu ya. Jadi datanya kita lihat tengah-tengahnya ini di mana? Kita belah jadi dua. Kalau modus Paling banyak. modus dalam statistik dan modus di dunia nyata itu sama ya pengertiannya, yang sering muncul gitu ya. Jadi pengamatan apa yang sering muncul itu namanya modus. Jadi ada rataan, median, modus. Ini adalah kita bicara ukuran pemusatan ya. Kan kita hanya menggambarkan bagaimana menggambarkan data ini terpusat di mana. Nah, kalau penyebaran kan kita bicara data ini tersebar di mana sih gitu kan. Jadi kita bicara penyebaran datanya. Nah, kalau kita bicara penyebaran data, nah ada yang namanya ragam atau varians. Pernah dengar? Varians ya. Jadi di sini ada ragam. Jadi datanya ibaratnya bahasa mudahnya gini, datanya beragam atau tidak, gitu kan? Nah itu kita bicaranya ragam. Nah, ada jenis simpangan baku atau standar deviasi. Yang paling sering didengar kayak standar deviasinya berapa sih gitu ya. Jadi standar deviasinya adalah akar dari ragam gitu. Jadi kalau kerja standar deviasi atau bahasa Indonesia simpangan baku itu adalah akar dari varians. Namanya dari istilah there's no statistics without variance. Jadi nggak ada loh statistik kalau nggak ada varians gitu ya. Jadi varians ini menggambarkan keberagaman tadi gitu. Kalau range itu apa? Ya datanya lebarnya sih seberapa sih gitu ya, atau range-nya gitu ya. Ada interquartile range. Nah, sebelum masuk ke interquartile kita akan bicara yang namanya quartile. Quartile itu ada berapa? Ada? Quartile? 4. Ada 3. Ya kan? Quartile 1, 2 dan itu nanti untuk di interquartile range. Kemudian sama-sama range di sini, tapi di interquartile range ini kita butuh bantuan menghitung quartile dulu. Nah, baru kita lihat pola sebaran data. Jadi kalau pola sebaran data itu yang teman-teman tangkap apa? Sebaran data itu ada yang bentuknya apa dan bentuknya apa? Normal dan tidak normal gitu ya. Kalau normal itu bentuknya gimana? Masih ingat gak? Seperti lonceng ya kan? Ya bentuknya gunung inilah gitu. Kanan dan kirinya sama. Kalau sebaran data yang lain adalah yang lawannya normal ya. Bisa jadi dia miring ke kanan, menjulur ke kanan, menjulur ke kiri dan seterusnya. Nanti kita akan lihat. Yang pertama dulu, sebelum masuk ke sini tadi ada dua ukuran, ada parameter, ada statistik. Kalau parameter tadi apa? Karakteristik nilai dari Populasi. Kalau statistik karakteristik Sampel. Nah, di sini kita akan bicara dua ukuran tadi, untuk parameter ada statistik. Jadi pertama adalah kalau kita bicara nilai tengah ya. Nilai tengah kan tadi kita gambarkan ada mu, ada x bar. Kalau mu ini parameter itu kan, kalau x bar ini adalah statistik. Ini juga sama. Kalau kita bicara nilai rata-rata atau nilai tengah itu ibarat timbangan ya. Tengah-tengahnya itu berapa? Jadi timbangan bagi dua secara seimbang gitu kan, berat bobot ini seimbang, bobot ini seimbang. Tengah-tengahnya berapa? Yang itu kita sebut dengan nilai tengah atau rata-rata. Nah,
Jadi rata-rata kalau kita hitung rata-ratanya dari populasi, kita sebut dengan parameter atau mu ini ya simbolnya. Ini adalah caranya gimana? Jumlahkan semua data, kemudian kita bagi jumlah datanya kan gitu ya. Kalau kita bisa rata-rata ini untuk populasi. Tapi kalau misalkan untuk sampel, gimana? Sama aja hitungnya. Data semua kita jumlahkan, kita bagi dengan n kecil. N kecil itu adalah kita simbolkan untuk sampel. Jadi kalau n besar itu adalah jumlah populasi, kalau n kecil itu adalah ukuran sampel. Jadi kalau misalkan tadi ada populasi, kita punya lingkaran ini menggambarkan populasi gitu ya. Ini adalah ukuran besar n besar. Kemudian kita ambil sedikit kecil dari sini, dan kita ambil sampel sedikit di sini. Nah ini ukurannya adalah n kecil. Jadi kalau kita bicara di sini sama rumusnya, menjumlahkan kemudian dibagi dengan n kecil, tapi ini simbolnya jadinya x bar, bukan mu. Jadi kan kalau statistik disimbolkan dengan apa? Huruf Latin. Kalau parameter dengan huruf Yunani. Nah ini bisa disebut dengan mean gitu ya bahasa Inggrisnya, atau average data. Nah kemudian ada median. Kalau median itu apa? Kalau tadi kan kalau rata-rata itu ada timbangan, ibaratnya bobot sana dan bobot sini itu sama, itu yang bobotnya. Kemudian nilai tengahnya berapa itu kalau rata. Tapi kalau median itu membagi dua, membelah data, gitu ya. Tengah-tengahnya di mana? Posisi tengahnya. Bedanya dengan rata-rata tadi, kalau rata-rata nilainya nggak perlu kita urutkan. Jadi nggak perlu kita urutkan dari kecil ke besar gitu ya. Nah kalau ini, kalau median harus diurutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar, kemudian baru kita tentukan titik tengahnya. Dia nggak peduli bobotnya sama atau tidak, tapi intinya adalah data itu tengah-tengahnya di berapa. Jadi nggak perlu melihat bobotnya sama atau tidak. Paham ya? Ini ya. Nah, itu harus diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Langkahnya adalah kita urutkan data dari kecil ke paling besar, cari posisi median. Jadi posisi mediannya adalah n plus 1 dibagi 2. N itu dari apa? Jumlah sampelnya. Jadi misal kalau sampelnya 100 ya 100 ditambah 1 dibagi 2. Jadi berapa? 50,5 gitu ya. Posisinya adalah di data 50, urutan data ke 50 tambah setengahnya gitu kan. Nah itu adalah median. Itu untuk menghitung median. Nah contohnya ini datanya udah urut ya, dari kecil ke paling besar. Kalau ngitung rata-ratanya, kan gimana cara ngitung rata-ratanya? Jumlah Dijumlahkan dibagi dengan jumlah data 11 ya kalau misalnya ini. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 11 ya. Ada 11 data. Kemudian jumlahkan saja dibagi 11 kan gitu ya, untuk dapat rataannya. Kalau untuk mediannya, berarti tinggal kita cari 11 data ini tengah-tengahnya berarti di mana? 6. Di 11 ditambah 1 dibagi 2, posisi ke 6 ya. Berarti yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya? 120. Nah, ada data yang lain. Ini datanya sama semua kecuali yang belakang. Yang belakangnya sini 180, yang ini adalah 1.800. Rata-ratanya menjadi 253,73. Berubah ya? Tapi mediannya tetap di posisi 6, berarti 122. Apa yang bisa kita interpretasikan dari hasil ini?
pasti dia akan tertarik ke angka yang besar, angka pencilan tadi. Kalau pencilannya kecil, pasti angka rataannya akan jauh lebih kecil. Paham di sini? Sedangkan kalau median mau ada pencilan, dia nggak ngaruh, ya kan? Karena dia tadi nggak menentukan bobot tadi. Jadi kalau median, dia tetap di posisinya. Nah, artinya dalam kasus ini, kalau ada pencilan, rataan ini menjadi sensitif. Bisa jadi tidak mencerminkan kondisinya. Ini kan karena kalau dilihat rata-ratanya nggak 253, ini aja nggak ada angka 253, ya nggak? Gitu. Kalau dari sini masih mencerminkan karena nggak ada pencilan. Jadi kalau pencilan itu rata-rata itu sensitif karena pencilan, tapi kalau median itu lebih kekar terhadap pencilan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi bahwa rata itu sifatnya tidak kekar atau tidak rogas gitu ya, karena dia keberadaannya terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrim atau pencilan, kemudian adanya gitu ya, ekstrim besar menyebabkan nilai rataannya menjadi bengkak gitu ya, membesar. Sedangkan kalau median itu dia lebih robust, jadi dia lebih kekar terhadap pencilan. Oke, bisa dipahami nanti ini? Nah, bukan berarti berarti kalau ada pencilan kita pakai median gitu ya, nggak tahu begitu gitu ya. Artinya ya kalau ada pencilan kita harus hati-hati dengan nilai rata-ratanya. Bisa jadi tidak mencerminkan hal tersebut karena dia tidak robust terhadap pencilan. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Bu, Ya, kan? kalau dalam riset, apakah pencilan itu bisa dibuang? Kalau bisa, dengan kondisi yang seperti apa untuk mengganti data nanti? Oke. Kalau untuk dibuang atau tidak itu sebenarnya lebih baik kalau saran saya tidak dibuang. Karena kan kalau dibuang kan kita menghilangkan karakteristik dari datanya kan gitu. Jadi bisa jadi juga kita nggak bisa tangkap tuh angka-angka yang besar itu. Tapi ada kalanya bahwa itu perlu dibuang gitu. Jadi itu sangat tergantung dengan kondisi data kita seperti apa. Kedua, bagaimana kita menentukan pencilan? Itu nanti kita bisa buat bantuan box. Nanti ada juga box plot, kemudian kita lihat sebaran datanya. Dia mencari sendiri nih. Nah, ya udah kita bisa hilangkan dan seterusnya. Itu pencilan tuh bukan subjektif ya. Ini kayak pencilan menurut kita gitu ya. Tapi ada ukuran atau bantuan gitu ya dari analisis yang menunjukkan bahwa dia pencilan. Jadi nggak bisa kita subjektif bahwa ini pencilan nih dan seterusnya. Gitu. Jadi bisa dihilangkan, bisa tidak. Kadang-kadang kalau dihilangkan pola datanya jadi nggak kelihatan gitu ya. Atau kita bisa bagi misalkan analisisnya jadi 2 bagian dan seterusnya. Tergantung seberapa banyak pencilan. Kalau misalkan datanya 100, pencilannya ada 30 kan habis data kita gitu kan. Nah, itu jadi harus kita lihat di sana. Oke. Kemudian gimana caranya kalau ada pencilan? Tadi ya, salah satu caranya adalah kita pakai rataannya adalah rataan terpangkas gitu ya. Atau trimin gitu ya. Jadi di trimin ini adalah kita pangkas data yang kanan kirinya. Tadi kan setelah data diurutkan, kita buang yang 5% data kanan, 5% data kirinya. Kita hitung rata-ratanya hanya data yang tadi. Jadi ini dibuang 5% atas dan 5% bawah. Yang dibuang tuh bukan hanya satu sisi aja ya, tapi kedua sisi kita buang keduanya, kemudian kita hitung rata-ratanya. Nah, itu datanya. Oke. Nah, selanjutnya kalau tadi masih pemusatan tadi ada mean, median, modus. Sekarang kita bicara penyebaran. Pertama adalah kita bicara penyebaran itu, kita bicara seberapa besar data itu menyebar. Sama kayak kasus kita lihat pendapatan gitu ya, kan ada ketimpangan gitu ya. Timpang nggak sih datanya gitu ya? Artinya kalau timpang itu kan semakin datanya itu menyebar gitu kan. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu kan pendapatannya. Antara yang tinggi dan rendah itu jaraknya jauh dan itu semakin timpang. Nah, ini mari kita bicara ukuran penyebaran. Nah, di ukuran penyebaran ini ada range, ada jarak antar kuartil, ada varians, ada standar deviasi. Nah, kalau bicara pertama dulu, range. Kalau kita bicara range, itu adalah ukuran yang menunjukkan jarak tadi. Jadi jarak itu kita bicara nilai maksimum, kemudian nilai minimum. Jadi dikurangi aja nilai maksimum, dikurangi dengan nilai minimum. Kembali ke data yang ini, range-nya berapa? 160. Range-nya 160. Kalau ini range-nya berapa? 160.
Jadi nggak relevan ini digunakan untuk data-data yang mengandung nilai ekstrim atau nilai pencilan dari kalau tadi kan di atas range-nya 160 dan di bawah 1780 karena nggak mencerminkan angka itu ya, sehingga tidak bisa kita gunakan untuk data tersebut. Lalu kita pakai apa? Kita nanti akan pakai interquartile range kalau mengandung data pencilan. Ini kalau tidak ada pencilan kita pakai range, tapi kalau ada pencilan kita pakai interquartile range. Nah, sebelum masuk ke situ kita hitung yang namanya quartile. Quartile itu kan ada Q1, Q2, Q3. Dia membagi data menjadi 3 tempat bagian. Q1, Q2, Q3. Jadi kalau kita punya data dari kecil, dari minimum, kemudian ke maksimum, yang namanya kuartil itu data harus kita urutkan dulu gitu ya, dari yang paling kecil ke paling besar, kemudian kita bagi datanya menjadi 4 bagian. Kenapa 4 bagian? Pertama, kita belah tengah dulu. Oh iya. Ini apa namanya? Itu satu. Median ya. Nggak segini ya, kurang kesan dikit ya. Kamu kayak asumsikan bahwa atau kayak kamu sendiri. Nah ini ya. Nah, yang dibagi tengah ini namanya apa? Median. Median. Median ini kita sebut juga sebagai I. Nah, dari median, dari minimum ke median kita bagi 2 lagi. Ini namanya apa? I. Dari median ke maksimum kita bagi 2 lagi. Namanya paham tadi ini? Nah, mengapa 4 bagian? Karena 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi ukurannya Q1, Q2, Q3. Jadi konsep kuartil ini kita harus urutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Baru kita potong dulu yang paling awal, adalah potong tengahnya dulu, ya kan? Baru di sini Q1 baru Q3. Atau dengan cara yang lain, Q1 ini kan berarti apa? Kalau bagi 4 ini kan 1/4 gitu ya. Iya. Ini adalah 2/4 atau setengah. Yang ini adalah 3/4. Jadi ini ukuran datanya. Nah, dari sini kita bisa hitung 2 cara. Bisa metode belah 2 itu yang kita belah 2 datanya, atau metode interpolasi. Kita mulai yang pertama. Kalau dibelah 2. Dibelah 2 konsepnya sama seperti yang tadi. Belah dulu tengah-tengahnya. Yang Q2-nya ini belah dulu. Posisinya di mana? Setelah kita dapat posisi ini, kita bagi 2 kanan dan kiri. Pertama, di sini kalau kita cari posisi Q2 ya, posisi median adalah N+1 dibagi 2 sama tadi. Kemudian kalau mencari Q1, kita tinggal N dari Q2, posisi Q2 ditambah 1 dibagi 2 sama ya, untuk menentukan posisinya dulu. Untuk Q3 juga sama, N Q2 plus 1 nanti dibagi 2. Jadi belah dulu tengahnya, kemudian bagi masing-masingnya kanan kiri. Oke, contohnya di sini 20, 34, 45 dan seterusnya. Ini ada 14 data ya, sudah diurutkan. Posisi mediannya berarti berapa? 14 ditambah 1 dibagi 2 gitu ya. 7,5. 7,5 itu di mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 120. Ini 7 ya. Berarti kalau 7,5 adalah di antara 120 dan 122 gitu ya. Makanya mediannya adalah 120 ditambah 122 dibagi 2 atau 102. Nah, sekarang sudah dapat nih posisinya di sini nih ya. Scrap di sini ya. Nah, sekarang dari sini kita bagi 2 lagi. Di sini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Tengah-tengahnya berarti berapa? 7, 3 Kan setengah. 7 ya. 7 tambah 1 bagi 2 berarti 4. Berarti 1, 2, 3, 4. 64 ini adalah 1. Tadi di mana posisinya? Di sini ya. Di 3 berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengah-tengahnya adalah 7 plus 1. Masih sama ya. Berarti
Belah 2, sorry. Kalau belah samping ada nggak Bu? Belah 2. Pecilan. Gitu. Nah, ini yang udah nih ya. Selanjutnya ada interpolasi. Kenapa harus ada interpolasi? Tadi ini ada Logikanya gini ya. ini. Tadi kan kita posisinya sebenarnya bukan di 7, ya kan? Posisinya adalah 7,5. Ada 7,5 dibagi 2 ini posisinya di mana? Sekitar 3,75 lah gitu ya. Maka di posisi ini 3,75 agak sulit gitu ya menentukan di mana posisinya. Sehingga kalau interpolasi ini lebih dibuat lebih lebih teliti gitu ya. Jadi di sini kita interpolasi posisinya di mana. Pertama kita buat posisinya dulu sama n plus 1 itu n totalnya ditambah 1. Kalau Q1 ya berarti di posisi 1/4 gitu ya. Kalau Q2 di posisinya setengah atau 2/4. Q3 adalah 3/4. Di sini paham? Nah, saya nggak baca rumus ini nanti saya akan tunjukkan ilustrasi ini. Saya ini lewat dulu. Nah, dengan data yang sama, di sini ada 14, masih angka yang sama seperti sebelumnya. Posisi Q1 berarti apa? 1/4 gitu ya, dikali 14 ditambah 1, 3,75 betul ya? Dari 3,75. Posisi Q2, 14 ditambah 1 dikali setengah, 7,5. Ini posisinya. Q3, 14 ditambah 1 dikali 3/4, 11,25. Paham seperti ini? Nah, ini baru posisinya. Sekarang kita akan interpolasi hasilnya. Nah, kita interpolasi hasilnya. Q1 tadi posisinya di mana? 3,75. Berarti kalau saya punya garis bilangan 3,75 kan minimum itu adalah posisi yang ke-1 ya. Terus ini posisi kedua, ini 3, ini 4. 3,75 itu tempatnya di sini kan? Ya, sini ya. Nah ini saya kasih tanda di sini adalah 0,75. Sehingga untuk mencapai posisi 3,75 ini, caranya dari mana? Caranya adalah kita hitung ini Q1 ya. Q1 adalah X 3,75 tadi ya, posisi 3,75. Untuk mencari posisi 375 adalah kita posisi 3 dulu. Posisi 3 itu angkanya berapa? Ditambah dengan 0,75 ya kan? 0,75 jarak antara posisi 3 dan posisi 4. Paham kan ini? Sehingga di sini 0,75 kita kalikan gitu ya, kali dengan posisi jarak antara 4 dikurangi 3. Paham di sini ya? Nah, jadi nggak perlu pakai rumusnya, nggak mau hafal rumusnya. Jadi posisi 3 berapa? Makanya 40 ditambah 0,75, posisi 4 berapa? 40 dikurangi. Jadi posisi Q1 atau nilai Q1 itu sebesar 10,2. Sudah dapat itu ya? Ini hitung dulu dikalikan 4 sama 45 kan gimana? kan gitu ya. Jadi 9. Kalau Q2 64 sama posisi di 45. mana tadi? 7, berarti kalau Oh, dari soal ya? ini 5, ini 7, 7,5 kan di sini ya. Tengah-tengahnya ini. Jarak ke sini adalah 0,5. Berarti untuk mencari posisi 7,5 kita butuh dari 7 ditambah 0,5 X 8 dikurangi X 7 berapa? 120 ya. 120 ditambah 0,5 122
posisinya berapa? 133. 133 tambah 0,25 150 ya. 137,5. Apa? Kamu sampai sini? Jadi nggak perlu Telat. menghafal rumus yang di sini tadi. Kita buat ilustrasi seperti yang di Masih sini. izin. Tadi sih cuma aja. Jadi kita yang tahu, silakan. Sebenarnya untuk ini kita bisa buat untuk ini. Kalau tadi kita punya data numerik, ya kan? Terus kita mau kategorikan data, ya kan? Sekarang menjadi 4 bagian, kalau beberapa bagian kita bisa pakai data di 1, di 2, di 3. Kalau kita nggak punya secara teori, misalkan pendapatannya yang rendah itu berapa sih gitu loh, tinggi itu berapa, jadi kita benar-benar lihat dari sebaran datanya dan kita berbagi. Pusing ya. Jadi ya. Gak nyangka kan dapat ini. Ibu, Bu Linda, hasilnya berbeda dengan metode yang pertama tadi ya, Bu? Iya. Iya. Tapi lebih akurat yang ini gitu. Lebih akurat ya, karena kita memperhatikan interpolasinya gitu. Kalau yang tadi kan hanya bilang-bilang dua aja. Iya. Jadi memang mana yang lebih bagus, saya nggak bilang mana yang lebih bagus, tapi kalau lebih bagus ya pasti lebih bagus interpolasi, karena kan kita tahu titik-titiknya. Gitu. Kalau belah dua itu ya hanya belah dua itu ya belah dua ya hanya membagi dua aja. Memang hasilnya lebih teliti yang ini. Kalau yang tadi kan hanya yang langsung bagi dua saja. Beda. Hasilnya beda dengan yang di sini. Makanya nanti kalau misalkan ujian bisa kalau menanyakan dia ya disebutkan aja mau pakai metode yang mana. Dua-duanya sama-sama. Hanya metodenya aja disamakan pakai. Oke, bisa lanjutkan? Silakan. Ini yang tiga mungkin? Oh, boleh kan misalkan kalau ini kan kebetulan membagi 4 kelompok begitu ya. Misalkan ternyata saya butuhnya membagi 5 kelompok, tapi pakainya jangan kuartil, pakainya kuartil misalkan. Jadi ada ukuran yang lain selain kuartil. Jadi sangat tergantung dengan kita mau baginya berapa. Kalau ini kebetulan kalau kita bagi 4, bagi itu ukurannya boleh sudah. Atau kalau mau yang lebih ilmiah lagi bisa kita juga kasih deskripsi juga pakai analisis klaster. Jadi ada dari data itu terbentuk berapa klaster sih dengan karakteristik tertentu ya. Jadi sesuai kebutuhannya pengen dibagi berapa gitu. Oke, bisa saya lanjutkan? Lanjut ya. Nah sekarang ada jarak antar kuartil. Nah tadi kan yang pertama ada jarak itu apa? Range ya. Range-nya itu apa caranya tadi? Maksimum dikurangi Minimum. Tadi itu tidak cocok untuk data yang Ada outliernya. Nah kalau ada outliernya kita bisa gunakan jarak antar kuartil. Jadi jarak antar kuartil outlier itu kan letaknya kalau nggak di sini kan gitu kan? Kalau nggak di minimum di maksimum. Caranya gimana? Kalau biar datanya itu bisa kita hitung dan mencerminkan kondisinya, kita buang yang di bawah I1 dan yang di atas I3. Jadi langsung dihitung range-nya adalah
itu apa sih sebenarnya? Jadi ragam itu kalau kita bicara data, ya, misalnya ini datanya time series gitu ya, kalau kita bicara ragam, misalkan datanya gini ya, ya, ragam itu rataan itu yang mana? Rataan itu yang tengahnya ini. Ya. Ini adalah rataannya. Nah, ragam itu apa? Ragam itu adalah simpangan dari rata-rata ke titik datanya, jaraknya. Kemudian kita kuadratkan. Jadi contohnya kalau ini rata-ratanya, ini kan datanya di sini ya. Data aslinya kan di sini. Ini kan ada jarak nih dengan rata-rata. Sini ada jarak dengan rata-rata ini ya. Ini dengan ini dan terus. Ini kan jaraknya. Nah, jarak ini adalah berarti jarak antara titik tengah atau titik rata-ratanya dengan simpangannya. Nah, setelah kita tahu jarak ini, kita jumlahkan jarak kuadratnya dibagi dengan jumlah datanya. Sehingga kalau kita dulu di statistik, di fisika belajar yang namanya amplitudo, gitu kan? Nah, itu dari sekolah itu ya di SMA ya. Kalau kita bicara amplitudo kan jarak titik itu ke dari titik pusat ke datanya, gitu kan? Berapa sih amplitudo sama dengan ragam ini? Ragam itu adalah bicara jarak antara si rata-rata terhadap data aktualnya. Nah, di sini kita temukan nih jaraknya, terus kita kuadratkan jaraknya kan xt min mu itu kan yang tadi yang saya sebutkan besaran amplitudo yang garis-garisnya ini dikuadratkan dibagi dengan n. Ini menunjukkan apakah datanya itu beragam atau tidak. Karena kalau saya punya dua gambar, yang satu datanya begini sama yang satu misalkan dengan posisi yang lain gitu ya, data yang versinya begini, ya ini yang satu, kemudian saya punya satu lagi data yang begini, ini yang A, ini yang B, lebih beragam yang A apa yang B? B. Yang B. Nah ini yang kita sebut dengan apakah datanya beragam atau tidak. Nah, tentu direfleksikannya dengan rata-ratanya. Ini kebetulan kalau datanya garis lurus. Kalau datanya itu trennya begini, ya sama. Rata-ratanya mana? Berarti kan di sini posisinya. Gitu. Jadi kalau datanya itu semakin beragam, dia pergerakannya kan berarti semakin jauh gitu, terhadap rata-ratanya. Sehingga di sini kita temukan kalau untuk populasinya ini lambangnya adalah sigma kuadrat. Jadi ragam kalau menggunakan data populasi namanya apa tadi? Sigma kuadrat itu sebenarnya kan untuk apa? Parameter apa statistik? Parameter. Ini untuk parameter simbolnya ada sigma kuadrat, xt dikurangi mu dikuadratkan, atau ini bicara jarak ya. Jarak antara data aktual ke titik pusat dikuadratkan, gitu kan? Kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Kalau yang sampelnya di mana? Ini namanya adalah simpangan baku kuadrat, ya. Atau ragam contoh, gitu ya. Kalau tadi kan ragam populasi sigma kuadrat. Kalau ragam contoh adalah S kecil kuadrat atau S kuadrat. Pakai huruf Latin, S kuadrat. Caranya apa? Caranya sama. Jarak, hanya pembaginya adalah bukan n lagi tapi n minus 1. Nah ini yang kita sebut dengan sampel. Kenapa ini minus 1? Karena ini adalah ibaratnya kalau dalam statistik itu ada namanya derajat bebas. Jadi derajat bebas itu misalnya gini, ini ada berapa orang satu kelas? 29. Misalkan dari 29 orang ini saya tahu isi dompetnya adalah total keseluruhan adalah 1 juta. Bisa. Nah, total keseluruhan di dompetnya 1 juta satu kelas ya, maksudnya satu kelas. Saya tanya orang pertama untuk menduga berapa masing-masing nilainya. Saya kan cukup tanya orang pertama berapa sih di dompetnya, orang kedua dan seterusnya sampai ke orang 28. Saya cukup nanya ke 28 orang. Kenapa? Nggak perlu nanya ke 29 orang. Yang terakhir udah bisa diketahui. Karena tinggal dari 1 juta kita kurangi dengan jumlah di 28 orang. Makanya kenapa di sini kita
enter. Kalau di Excel itu kita tunjukkan itu ada dua perhitungan kakak. Kalau untuk ini yang ditanya variance for population atau variance for sample gitu, itu beda. Kalau untuk variance untuk populasi dia dibaginya adalah n besar. Kalau untuk sampel yang dibaginya adalah n minus 1. Gitu. Bisa dipahami? Oke. Kemudian simpangan baku. Terlalu banyak ya yang disampaikan. Jadi tadi ada varians, ada simpangan baku. Kalau simpangan baku itu adalah akar dari ragam tadi. Jadi ini sebenarnya adalah akar dari ragam. Interpretasinya sama nggak? Sama. Hanya yang ini kan bentuknya adalah x kuadrat ya, sigma kuadrat. Yang ini adalah bentuknya akarnya. Jadi sigma dan s gitu ya. Itu kalau kita bicara simpangan baku. Paham nggak sih? Jadi sama sebenarnya. Nah sekarang dari sini kita lihat ada dua data. Yang satu adalah hasil ringkasan data untuk pendapatan masyarakat ya, dalam juta rupiah dari dua kabupaten. Kabupaten A rata-rata pendapatannya adalah 0,85 juta rupiah ya. Kabupaten B rata-ratanya adalah 0,82 juta rupiah ya. Simpangan bakunya yang kabupaten A 0,56, simpangan baku yang untuk kabupaten B 0,23. Kira-kira apa yang bisa diinterpretasikan dari hasil ini? Kabupaten A lebih beragam. Maksudnya lebih beragam berarti apa? Berarti pendapatannya heterogen gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang siapa namanya? Hasbi. Oke, kita Mas Hasbi yang A lebih beragam. Ada yang lain? Yang lain? Setuju? Sudah mulai melemah ya. Berusaha makanya. Oke, ya betul ya. Jadi kalau kita lihat di sini, secara rata-rata pendapatan kabupaten A sama kabupaten B sama-sama aja nih, nggak beda jauh loh. Maksudnya yang satu 850.000, yang satu 820.000 kan gitu kan, sama aja, hampir sama ratanya. Tapi kalau kita lihat ragamnya atau simpangan bakunya, yang A itu punya keragaman yang lebih tinggi dibandingkan yang B. Artinya yang A itu jauh lebih heterogen tuh pendapatan orang-orangnya dibandingkan yang B, yang B lebih umum. Itu yang jadi artinya. Jadi arti dari simpangan baku di sini menunjukkan bahwa datanya itu homogen atau heterogen. Kalau sendirian itu nggak bisa kita interpretasi. Kalau sendirian ini nggak ada pembandingnya ya. Kalau ini karena ini ada pembandingnya, ini kita bisa bandingkan bahwa oh yang kedua, yang B itu data-data pendapatannya lebih homogen. Kalau yang A itu lebih heterogen, artinya lebih ya kalau ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang gitu ya, itu lebih beragam dibandingkan yang sedang ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita kalian baru bicara ukurannya ya, ada ukuran pemusatan, ada ukuran penyebaran. Kalau kita bicara distribusi data atau gambaran datanya, kita bisa bicara dari sini ada statistik 5 partai, ada persentil. Nah, jadi kalau kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Kalau persentil tadi dia bagi data menjadi 100 bagian. Ini kalau persentil. Ada spinus, ada kurtosis yang menunjukkan distribusi datanya seperti apa, kemiringan datanya seperti apa, kunci nggak datanya dan seterusnya. Kita bisa pakai bantuan grafik, histogram dan juga box. Histogram masih udah sering dengar ya. Box plot pernah dengar nggak? Belum. Kalau pertanyaan mungkin sering juga dengar box plot. Enggak juga. Nanti pasti kalau bikin gambarnya, oh itu maksudnya box plot gitu. Nah itu box plot. Ini akan menunjukkan sebaran datanya seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Jadi kalau kita bicara pola sebaran data, ada histogram, ada diagram dahulu, ada box plot. Nah, pertama. Kalau kita bicara persentil, tadi kuartil kan membagi data menjadi 4 bagian. Ini menjadi 100 bagian. Jadi diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar harus dibagi menjadi 100 bagian. Ini cocok kalau untuk datanya besar ya. Kayak data Susenas gitu ya, datanya kan berapa juta sebenarnya, juta rumah tangga, kemudian kita
ya, data pendapatan rumah tangga di suatu negara misalkan ya, kita urutkan data dari yang paling kecil ke yang paling besar, kemudian baru kita hitung rata-ratanya per persen. Jadi ini ya ibaratnya. Nah ini kan kalau kita kuartil, ini gampang mudahnya, kalau kuartil kan bagian jadi 4 bagian saja. Jadi ada 4 bar gitu lah kalau kuartil. Kemudian kita hitung kan satu kelompok tuh kan misalkan dari min, minimum ke Q1 kan punya data-datanya nih, kita rata-ratakan berapa sih gitu ya. Dari Q1 ke Q2 punya datanya, kita rata-ratakan berapa dan seterusnya. Sama konteksnya dengan yang ini. Tapi kalau yang ini dibagi menjadi 100 bagian. Jadi dari 1% data kita rata-ratakan berapa sih pendapatannya dan seterusnya. Paham? Sampai sini ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, dari persentil 1 sampai ke persentil 90-an lah ya, 90 lah. Ini kan lainnya dikit-dikit nih pendapatan. Ternyata kalau kita perhatikan 10% orang terkaya di Indonesia misalnya, ini saya nggak lupa ya negara gimana, 10% orang terkaya di suatu negara tersebut, kenaikannya itu langsung eksponensial gitu ya. Kelihatan nggak ketimpangannya? Dari yang nggak punya gitu ya, dari yang miskin ke yang sedang itu naiknya dikit-dikit nih. Tapi pas dari yang persentil 90 kenaikannya luar biasa. Artinya di sini apa? Yang kaya-kaya gitu kan, yang miskin ya miskin gitu. Jadi ini menunjukkan adanya ketimpangan. Misalnya kalau kita lihat kenaikannya sungguh sangat eksponensial gitu kan, di 10% teratas. Jadi ini menunjukkan sebaran datanya. Ini kalau dibagi jadi 100. Saya juga pernah melakukan analisis ya pola konsumsi gitu ya di Indonesia pakai data Sustainax. Itu datanya ada berapa juta saya lupa, berapa juta rumah tangga gitu ya. Itu kalau kita plotkan datanya ke dalam suatu plot itu nggak menunjukkan apa-apa karena datanya tuh ngegerubel aja, karena saking banyaknya data kan titik-titiknya jadi semakin banyak ya. Tapi setelah kita gambarkan dalam bentuk persentil, kita boleh kelihatan posisinya di mana polanya gitu. Apakah misalkan konsumsi beras polanya linear gak sih gitu ya, pendapatan dengan konsumsinya linear atau tidak gitu ya. Kalau misalkan konsumsi daging gimana, ternyata kalau beras gitu ya justru semakin tinggi pendapatannya, dia konsumsi berasnya makin kecil, makin dikit. Jadi semakin bertambah pendapatan itu nggak makin tinggi konsumsi berasnya, makin sedikit. Kalau daging itu linear, makin tinggi pendapatannya, konsumsinya juga makin tinggi. Jadi ada hal-hal yang beda setiap komunitas itu. Kalau kita perhatikan menarik. Nah selanjutnya kalau kita bicara tadi sebaran data atau distribusi data, itu kita mau lihat tadi contohnya kalau kita untuk kecilan atau tidak itu dari mana sih gitu ya. Nah kita bisa pakai bantuan histogram. Jadi kalau histogram itu nanti kita lihat di mana sih pemusatan datanya gitu ya, penyebaran datanya seperti apa, ada kecilan nggak atau ada kelompok-kelompok data yang lain. Itu kita akan lihat di dalam histogram. Contohnya ini kan kalau kita lihat pusat datanya di mana pendapatan rumah tangga, di sini kan, di tengah-tengahnya ini adalah rata-ratanya di sini. Kalau kita lihat ada pencilan nggak ini? Nggak ada ya. Jadi datanya ya simetris gitu. Kalau kita lihat simetris itu kan coba digambarkan begini. Simetris itu bentuk datanya seperti lonceng. Jadi, nah ini simetris. Jadi bagi tengah-tengahnya kan di sini ya, membagi kanan dan kirinya itu sama, itu simetris. Nah dari sini ini nggak tengah-tengah ya, ini asumsikan gambarnya pas gitu ya, seperti loncengnya. Jadi tengah-tengahnya ini adalah bentuknya simetris. Nah yang tengah yang saya gambarkan putus-putus ini namanya ukuran pemusatan tadi. Ukuran pemusatan tadi ada apa aja? Median, rata-rata dan modus. Jadi itu adalah ukuran
sama nih. Tapi bedanya adalah penyebarannya yang ini lebih lebar gitu kan, yang ini lebih homogen gitu ya, karena ini lebih banyak lebih menyebar dibandingkan yang posisi yang ini. Dan itu yang ingin kita tunjukkan dalam informasi distribusi data. Nah, kalau ingin melihat pencilan, ini ada histogram, dia sendirian di sini. Nah, inilah yang kita sebut dengan pencilan. Atau dari gambar ini, dari gambar satu ini kita bisa lihat ada beberapa kelompok loh yang berbeda. Ini kalau kita lihat di sini ada kelompok 1 gitu ya, ini ada kelompok 2. Jadi kita bisa lihat dari histogram ini untuk melihat distribusi datanya seperti apa. Ini ada seolah-olah ada 2 kelompok karena di sini ukuran pemusatannya kan jadi kayak ada 2 gitu ya, yang di daerah ini dan daerah ini. Itu histogram bisa membantu kita untuk membuat itu. Nah, ada 3 bagian, yang 3 berjenis distribusi yang akan kita lihat. Simetrik ya. Kalau simetrik tadi yang bentuknya seperti lonceng, simetrik yang bentuknya seperti lonceng ini adalah simetris gitu ya. Simetrik atau yang kanan dan kirinya ukurannya sama. Kedua adalah dia menjulur ke kiri. Kalau menjulur ke kiri, ekor yang sini lebih panjang. Oke. Ya, ini menjulur ke kiri. Kalau menjulur ke kanan sebaliknya. Gitu. Ini adalah menjulur ke kiri. Ini adalah menjulur ke. Nah, ini adalah bentuk distribusi data yang berbeda-beda. Ini kelompoknya sebenarnya ada 2 ya. Ini simetris, ini asimetris gitu kan. Jadi kalau ini simetris, ini asimetris. Nah, ini adalah yang bisa kita lihat dari data kita seperti apa. Kalau kita perhatikan, kalau simetrik ukuran pemusatannya ini positif di sini, tengahnya ini adalah min sama dengan median sama dengan modus. Kalau yang di sini, ini min sama dengan mediannya sama dengan modusnya. Kalau di simetrik, jadi semua ngumpul di tengah-tengah, baik min, baik mediannya, baik modusnya, makanya semuanya sama. Tapi kalau menjulur ke kiri, ini kan pasti banyak angka-angka yang kecil ya di sini ya. Minnya akan mengecil atau minnya akan membesar? Mengecil, karena banyak angka-angka yang kecil di sini. Jadi rataannya akan tertarik ke sebelah kiri kan. Makanya di sini posisinya adalah minnya lebih kecil. Minnya akan lebih kecil dibandingkan median. Kalau median kan udah pasti di tengah ya. Mau ada yang kayak kecil, mau kayak besar, aja di tengah. Ini lebih kecil daripada median, lebih kecil daripada modus. Kalau ini sebaliknya, banyak angka-angka yang besar di sini, kecilan-kecilan besar di sini, sehingga minnya pasti besar. Jadi minnya pasti lebih besar dibandingkan mediannya. Kalau median itu semua udah pasti di tengah di sini, ya kan? Kalau mediannya udah pasti di tengah. Hanya minnya ya lebih mengecil atau besar tergantung dengan ekstrimnya yang mana. Nah, misalnya ada simetrik. Ini saya lompat aja bicara. Nah, yang terakhir ada box. Ya, ada box plot. Ini salah satunya tadi kalau melihat pencilan itu ada histogram, tadi ada box plot. Jadi kalau box plot ini kita gunakan statistik 5 serangkai. Statistik 5 serangkai itu apa aja? Min. Apa sih statistik 5 serangkai? Ya. Ada minimum, ada I1, I2, I3 dan maksimum. Jadi ada 5. Nah, di sini sebenarnya untuk menggambarkan hal yang sama, dia simetrik, dia menjulur ke kiri atau dia menjulur ke kanan. Jadi kalau di box plot, ini kita pakai ukuran dari pemusatan dan penyebaran dari statistik 5 serangkai. Nah, dari sini kita ingin tahu bentuk sebarannya. Bentuk sebarannya ya dari sini tadi ya. Dan data ekstrim. Data ekstrim itu tadi data kecil. Kok bisa kita tahu? Masih nggak pernah lihat bentuknya seperti ini? Atau biasanya dia bentuknya nggak horizontal, dia vertikal gitu, sama aja.
Jadi di sini adalah namanya box plot. Tadi box plot saya bilang menyampaikan statistik di masyarakat ya. Ada minimum, ada Q1, Q2, Q3 dan maksimum. Ya. Jadi Q1, Q2, Q3 itu di sini. Ini Q1, Q2, Q3. Jadi kotak 3 ini menggambarkan Q1, Q2, Q3. Untuk kotak yang di tengah. Nah, data yang paling luar itu minimum, ini data yang paling sana itu adalah maksimum. Jadi kapan kita sebut dia itu pencilan atau tidak? Kalau dia melewati batasnya. Yang mana yang batasnya? Ini ada titik-titik yang di luar dari sini ya. Nah, itu namanya outlier atau dia pencilan. Nah, menentukan batas ini panjang ekornya ini bukan berarti yang ekor di paling sini itu angka minimum, bukan, belum tentu. Ini adalah kita sebut dengan batas bawah garis yang di sini. Ini adalah batas atas yang garis yang di sini. Nah, yang di luar batas atas dan di luar batas bawah kita sebut dengan pencilan. Nah, jadi untuk menentukan batas atas batas bawah itu bukan angka minimum angka maksimumnya, bukan. Tapi batas atas dan batas bawah kita tentukan dari besaran Q1 dan Q3. Oke, caranya. Batas atas itu dihitung dari batas atas itu berarti yang sana tadi ya, sebelah kanan. Batas atas itu adalah dari Q3 ditambah Q3 kan yang mana? Q3 kan ini ya. Yang ini kan? Garis yang ini. Q3 untuk menentukan batas atas yang di sini caranya adalah Q3 ditambah 3/2 Q3 dikurangi Q1. Q3 dikurangi Q1 ini namanya apa? Tadi jarak antar kuadrat. Jadi Q3 ditambah 3/2 Q3 dikurangi Q1. Ini namanya adalah batas atas. Jadi garis yang sebelah kanan ini panjangnya itu menyesuaikan batas atasnya. Sehingga angka-angka kita ya bisa juga melebihi batas atas. Nah, yang melebihi batas atas itu kita sebut dengan outlier atau pencilan. Untuk menentukan batas bawah gimana? Kalau tadi kan Q3 ditambah 3/2 jarak antar kuartil gitu ya. Nah, kalau menentukan batas bawah yang sebelah kiri, kita bukan bicara Q3 lagi, tapi bicaranya adalah Q1. Nah, ini kan Q1 kan batasnya. Q1 dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kan mengecil kan, dikurangi 3/2 jarak antara Q3 dikurangi Q1. Di sini adalah sepanjang ini yang disebut dengan batas bawah. Nah, angka-angka yang jatuhnya di selain batas bawah kita sebut nanti dengan pencilan. Kebetulan di gambar ini nggak ada, tapi ini bisa kita tunjukkan. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya. Jadi untuk datanya nggak ada, tapi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana ini membentuk dia disebut sebagai pencilan atau bukan. Nah, kalau dari yang gambar ini, dari gambar yang ini kita akan lihat dari posisi ini. Kalau tadi histogram kan gambarnya pasti seperti ini ya. Kalau menunjuk ke kiri gimana, kalau menunjuk ke kanan gimana. Kalau boxer juga kita bisa gambarkan. Kalau ekor batas bawahnya lebih panjang ke kiri, berarti kan ini berarti yang angka-angka kecilnya lebih panjang gitu kan. Dia adalah menjulur ke kiri. Pasti rata-ratanya lebih kecil dibandingkan median. Kalau simetrik ya ekornya sama panjang ini kanan dan kiri dan tengahnya membagi 2 sama rata ya. Nah, kalau yang menjulur ke kanan, ekor ini lebih banyak ke kanan, tapi mediannya pasti lebih kecil dibandingkan mediannya lebih ke kiri. Ini kan kalau kita lihat ini mediannya ke kanan, kalau ini mediannya nempel ke kiri, tapi ekornya ke belakangnya lebih panjang. Ini untuk menunjukkan apakah datanya itu simetris atau tidak. Kenapa sih kita harus lihat datanya simetris atau tidak? Karena nanti kita akan bicara simetris. Pernah dengar nggak? Sebaran normal. Nah, itu minggu depan itu kita akan pelajari. Jadi ada sebaran normal dan kalau sebarannya normal itu bentuknya adalah simetris. Nah, tujuannya apa? Kalau kita tahu datanya normal, kita akan tahu nanti jenis analisisnya seperti apa. Jadi minggu depan nanti kita akan minggu depan ya. Kita 2 minggu sekali atau seminggu sekali? Seminggu sekali. Nanti kalau pas saya nanti minggu depan kita akan schedule kalau hari Senin karena saya masih
sama semuanya berarti. Jadi 3/2 kan dari rumusnya. Jadi kenapa 3/2? Jadi kita ambil 1/2 dari Q1 itu berapa Materinya sih? yang di pertemuan berapa? Materi yang ini di pertemuan berapa? Oke, ada yang ditanyakan? Ada. Ada yang ditanyakan yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup hari ini pertemuannya kita cukupkan dulu. Nanti di awal minggu depan kita akan ada pretest gitu ya, post-test lah sebenarnya. Dan susah-susah, Bu. Tapi untuk ngecek aja yang hari ini teman-teman masih ingat kan di pertemuan selanjutnya? Kayaknya nanti juga udah lupa lagi, Bu. Kenapa? Kayaknya nanti juga udah lupa lagi, Kores. Kalau dari ini udah lupa lagi.